Welcome to TNK Outdoor Channel. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan yang lagi nonton video ini semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Oke, di video kali ini gua mau coba review tas Keril nih yang lagi sama gua dari salah satu brand lokal yang namanya mungkin udah cukup terkenal juga ya di kalangan para hikers maupun campers mungkin ya. Ya, ini adalah Keril seri Toba dari Zarventure nih. Keril seri Toba 60 plus 5 liter ya, kapasitasnya 60 plus 5 liter, keluaran Zarventure nih. Kenapa gue mau bahas Keril ini? Ya salah satunya ini tas pribadi yang gue pakai dan juga salah satu equipment yang gue rentalin juga. Nah, makanya gue pengen kasih tahu ke kalian semua kenapa tas ini sangat worth it kalau kalian mau beli tas ini. Tapi di sini akan gue review mungkin sebagai bahan pertimbangan kalian ketika kalian ingin membeli tas ini. Langsung aja kita mulai. Pertama, bahannya ya. Bahan tas ini tebel dan kuat. Ini bahannya Cordura 1000D kanvas premium nih. Kalau lu lihat nih bahannya tebel banget ya. Nah, mungkin Zarventure pengen produk-produknya dia nih awet ya, bisa tahan pemakaian sampai beberapa tahun gitu kan. Jadi dia Zarventure ini memilih bahan yang awet untuk keril-kerilnya ya. Semua keril yang keluaran Zarventure setahu gue sih pakainya bahannya seperti ini ya, pakai Cordura 1000D. Jadi bisa dipastikan bahwa keril-keril Zarventure ini mempunyai ketahanan dan keawetan yang cukup lama ya. Kekurangannya dengan bahan Cordura 1000D kanvas premium, resikonya jadi bobot ya, bobotnya jadi terasa agak berat. Tas ini bobotnya kurang lebih di kisaran 2 kg, cukup berat sebenarnya untuk kapasitas 60 liter, tapi ya balik lagi tadi, kalau lu nyari tas yang awet ya ini pilihannya gitu. Kemudian kita beralih ke bagian pertama dulu nih, di bagian top lidnya. Seperti yang lo lihat di sini ada dua buah tali webbing ya. Ini sih bisa digunakan untuk nyimpen matras mungkin ya, matras foil ataupun matras spon ya. Atau bisa juga mungkin naruh helm kali ya. Ini cukup berguna ya. Cukup berguna untuk kalian yang suka mendaki nih atau yang suka camping. Ini bisa buat nyimpen matras, biasanya nyimpen di sini kan, di samping kanan atau kiri atau mungkin bisa di bawah. Nah, ini ada opsi kalian bisa simpen di bagian top lid nih. Setelah bagian atasnya itu tadi, di sini juga di bagian belakang nih kita lihat. Nah, ini ada satu kantong ya, kompartemen. Nah, ini kalau untuk flysheet sih ukuran 3x4 muat ya. Cuman biasanya kalau untuk kita hiking atau mendaki nih, ini ditaruh diisi jas hujan ataupun P3K ya. Jadi equipment ataupun perlengkapan yang sekiranya cepat kita keluarkan saat kondisi darurat, seperti jas hujan manakala kita di perjalanan tiba-tiba hujan. Kalau kita taruh di atas ini kan cepat ngeluarinnya, atau ketika terjadi accident ya kan, accident yang tidak diinginkan, kita bisa cepat ngeluarin P3K kalau kita taruh di atas ini ya.
Nah, ini di bagian top lidnya ada satu buah kantong yang cukup lumayan besar ya. Dan zippernya ini lancar banget ya. Semua zippernya ini udah pakai YKK nih. Jadi salah satu merek yang punya kualitas yang sangat bagus ya. Oke, lanjut ke bagian depan. Kita lihat di bagian depannya dia punya ada dua kantong ini, kantong kanan dan kantong kiri ya. Nah, ini ada dua kantong dan ini misah ya. Ini dia nggak jadi satu, dalamnya misah, tidak jadi satu. Ada karena ada di beberapa carry lain, walaupun dia punya dua kantong, di dalam ketemu gitu loh. Nah, ini enggak, dia ini terpisah. Nah, cuman karena di sini dia bukan pakai bahan yang elastis ya. Jadi ini full pakai bahan Cordura, kantongnya juga pakai bahan Cordura ya. Dan nggak ada lebihan, bahannya ini dipasin. Jadi ya resikonya ruangan yang lu dapat di sini nggak cukup luas ya. Jadi kalau dalamnya lu isi penuh, ini ke dalamnya carry lu isi penuh, jadi ya kantong ini kemakan ruangannya ya. Jadi paling cuman bisa buat naro ya barang-barang kecil lah, kayak gue contohin aja nih flysheet ya. Flysheet yang ukuran 3x4 sih masuk ya di sini ya. Satu ya. Nah, kalau ini udah diisi, nah yang satunya lagi ini tempatnya semakin sempit jadinya nih. Ya ini mungkin bisa diisi kantong plastik ya, seperti trash bag atau mungkin kantong apa namanya, kantong air. Itu bisa kantung air yang bisa dilipat tuh, mungkin bisa sih diselipin di sini sih, kayaknya muat. Kemudian di bagian penutupan kepalanya ini juga dia pakai ini ya, bakel ya, pakai dua buah bakel nih di sini. Pakai dua buah bakel. Dan nah, di bagian masih di balik lagi ke bagian top lid nih. Nah, ini dia dikasih kantong lagi nih di bagian dalamnya ya. Di bagian dalamnya nih masih dikasih kantong lagi nih. Ya, mungkin bisa luka diisi sarung tangan, apa namanya? Kupluk. Ya karena nggak terlalu besar juga sih, tapi lumayan. Jadi di bagian top lidnya ada dua kantong, di bagian atas dan di bawahnya ya. Dan top lidnya ini bisa dipisah ya, bukan model-model yang top lidnya dijahit dengan bagian utama dari si keril ya. Jadi ini dia pakai kayak gini, bukan yang dijahit. Terus ini ada tali webbing, pakai bakel juga ya. Semua bakalnya juga ini kualitasnya terbilangnya bagus ya. Tali webbingnya juga terbilangnya bagus. Nah, ini 60 plus 5, ini lebihannya nih, yang plus 5 liternya dia di atas ini. Dan ini bahan tambahannya ini bagus ya, bukan bahan-bahan ala kadarnya. Jadi Zarventure ini bikin apa namanya, bikin keril niat ya. Kalau gue lihat sih dia niat banget, karena bahan-bahan yang dipakai itu hampir seluruhnya bahan-bahan yang kualitasnya lumayan ya. Kayak ini bahan lebihannya ini dikasih bahannya yang bagus juga, tebel ya, bukan yang tipis-tipis banget kayak gitu. Terus ini tali strapnya ini juga, tali serutnya juga bukan yang tipis banget ya, dan dia bagus. Dan ininya juga lancar banget nih pengencangnya ya. Tuh. Oh ya, ada yang beberapa merek tas-tas lainnya ya, yang ketika ditarik gini nggak langsung mengkerut dia, tapi agak susah. Tapi kalau ini termasuknya sih termasuk yang gampang banget ya. Nah,
Oke. Nah, ini untuk penutupannya seperti ini, ditambah dia pakai tali webbing ya, yang ada bakalnya. Jadi ada dua pengaman, satu tali serut tadi, kedua tali webbing ini nih. Nah, selanjut kita di bagian sampingnya. Di bagian samping kanan dan kiri ini, kita kanan dulu deh. Bagian kanannya sih nggak nggak banyak variasi ya. Dia ada lubang selang di sini di bagian atasnya. Ada lubang selang, kalau lo pakai nyimpan water bladder nanti selangnya bisa dikeluarin di sini. Terus dia pakai tali webbing, dua tali webbing ya, dua tali webbing nih. Misalkan mau nyimpen frame tenda di sini, ini bisa dikencengin pakai tali webbing yang ada di sini ya. Nah, biar barang-barang yang lo taruh di sini, misalkan frame tenda itu enggak gerak-gerak. Terus di bagian kantong bawahnya nih, dia pakai mesh, pakai bahan mesh, cuman bukan yang elastis ya, bukan yang elastis, cuman yang bagusnya ini di bagian bawahnya dia udah pakai bahan cordura nih. Jadi bukan yang full mesh, tapi di bagian bawahnya dipakai bahan cordura. Jadi kalau lu naro frame tenda di sini, biasanya frame itu kan tajam ya. Ini nggak mudah sobek karena di bagian bawahnya pakai bahan utama si carriel ini ya, pakai bahan cordura 1000D. Kalau untuk nyimpen tumbler ini kayaknya sih cukup ya, asal nggak terlalu besar, cukup. Dia di bagian atasnya pakai model kerutan, jadi bisa agak elastis sedikit ya, bisa ngencengin. Cuman ini bukan meshnya, ini bukan bahan elastis. Ini di samping, bagian samping kanan. Di samping kirinya nggak jauh beda, cuman bedanya dia nggak ada lubang untuk selang. Selebihnya sama ya, pakai dua tali webbing, ada satu kantong, bukan pakai bahan mesh, bukan bahan yang elastis, dan di bawahnya juga masih pakai bahan cordura 1000D ya. Lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini kita sorry, ada yang lupa nih. Di seri Toba ini dia udah dikasih tali untuk ini ya, tali serut nih, model tali serut buat trekking pole ya, buat ngiket trekking pole nih. Kanan kiri udah ada ya, jadi bisa dua buah trekking pole bisa diikat di sini nih. Dan di bagian bawahnya juga udah ada dua untuk trekking pole ya. Ada dua tali webbing juga di sini, dan ada quick access yang cukup besar ya. Nah, ini quick accessnya cukup besar, jadi buat nyimpen barang-barang seperti tenda ataupun sleeping bag bisa lo taruh di bagian bawah sini nih. Dan ini cukup besar dan pakai zipper yang lumayan gede ya, jadi bukan zipper yang kecil. Biasanya kalau zipper kecil ketika ditarik begini agak susah ya, tapi ini pakai zipper yang sedang lah ya, nggak terlalu besar juga, tapi juga bukan yang kecil, jadi ketika dibuka dia gampang banget nih ya, lancar banget. Semua zippernya udah pakai YKK ya. Dan di bagian bawahnya lagi nih, di sebelah sini ada tempat untuk rain cover ya. Jadi sudah ada rain cover. Ini sudah dibonusin rain cover. Jadi ketika lo beli tas ini, carriel ini ya, udah bonus rain cover.
Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya nih, bagian back sistemnya ya. Gue kencengin dulu deh. Di bagian back system ini salah satu yang menurut gua tas yang cukup baik ya, yang cukup bagus. Kenapa? Dia udah bisa di adjust nih. Ini jadi ini ada tingkatannya ya. Garis-garis ini kalau settingan gue sih yang paling bawah, karena gue tinggi badan 165, jadi gue pakai yang paling bawah. Nah ini bisa disesuaikan dengan torso kalian nih, kalian masing-masing ya, bisa disesuaikan dengan torso kalian masing-masing. Kalau yang tinggi badannya di atas 165 mungkin bisa pakai yang di atasnya ya. Kalau gue karena setinggi badan cuma 165, jadi pakai yang paling bawah nih. Nah ini bisa di adjust, cara ngejastnya juga gampang nih, tinggal dibuka aja strapnya. Terus ini ada dua tali di sini ya, kanan kiri, ini dikendorin. Nah ini tinggal dikeluarin nih, tinggal dikeluarin. Cuman ininya sebenarnya kuat ya, tali webbingnya ini udah kuat banget. Cuman jadinya karena terlalu kuat, mungkin harusnya sih dikasih ini dikit lah ya, kasih jarak sedikit atau bagaimana gitu, biar ketika kita mau ngeluarin ini, mau ngejust ini mudah gitu ya. Kalau ini sih lumayan agak sulit sih, ngeluarinnya sulit, masukinnya agak sulit. Tapi menurut gua dengan harga yang nggak sampai 500.000 ini udah worth it banget sih ya. Itu di bagian back systemnya nih. Terus nah ini di apa namanya, di tali ininya dia pakai busanya yang empuk nih, pakai busa yang tebel-tebel ya, semuanya tebel. Terus ini juga tebel nih, ini tebel dan empuk pula. Oh iya, gua ada yang lupa lagi nih, dia pakai dua aluminium ya. Nah, dua batang aluminium kanan kiri nih untuk support carrier ini, biar ketika digunakan itu bisa ngepas ke punggung kita nih. Nah ini tadi, terus di bagian ini dia udah pakai busa yang tebel dan empuk ya, karena gue udah pakai ini beberapa kali, jadi gue bisa ngerasain ketika ini dipakai beban full ya, ini masih cukup nyaman digunakan, dan di punggung gua nggak terasa di apa namanya nih, di pundak ya, di bahu nih nggak terlalu terasa yang sakit banget atau yang panas banget ya. Segini sih masih oke lah. Di bagian sininya juga nih tebel-tebel ya, tebel-tebel dan empuk nih. Oke lanjut ke bagian, mungkin biar enak pakai dulu kali. Nah di bagian hip beltnya ini juga pakai busa yang tebel ya, dia pakai busa yang tebel dan empuk juga nih. Dan ini berasa meluk ya, enak banget. Terus ada dikasih kantong kanan kiri, kasih kantong nih, zippernya ya kakak. Nah cuman ruangannya nggak terlalu luas, yang dikasih di sini ruangannya nggak terlalu luas sih, mungkin bisa diisi cemilan lu atau permen-permen seperti itulah ya, lumayan lah. Nah ketika gue gunakan jadinya kayak gini nih. Oke,
Terus ini juga udah dikasih apa namanya, nah di bagian tali kompres yang di atasnya, yang di apa ini di dada, dia udah ada peluitnya ya, di bakal nyatu sama bakal, jadi kita nggak perlu beli peluit lagi nih, ini udah include peluit ya. Dan terakhir di bagian dalam, di bagian dalamnya ini dikasih satu tempat water bladder. Ini kita buka dulu lagi biar kelihatan, yang cukup besar sebenarnya tempat water bladdernya. Atau kelihatan apa enggak nih di kamera ya. Nah ini jadi ada satu tempat atau kompartemen water bladder. Kalau dibaca di apa Zarventure-nya ya, di webnya Zarventure bisa muat laptop 14 in kalau nggak salah, 14 atau 15 in gue lupa, tapi yang jelas bisa muat laptop. Nah buat water bladder juga muat, cuman sayangnya belum ada hook buat gantungin atau buat ngikat water bladdernya ya. Jadi kalau punya water bladder ya ditaruh aja di situ. Kalau ini dalam ya, sampai bawah ya, nggak sampai bawah banget sih, sampai seginian lah nih, sampai sini ya, berarti harus punya selang yang panjang ya, harus punya selang yang panjang. Dan ini dia keluarnya dari sini selangnya nih ya, keluar selangnya dia dari sini. Kemudian di bagian paling bawahnya itu ada sekat ya, tadi yang di apa namanya, yang di bagian quick access itu dia ada sekatnya, jadi untuk memisahkan antara barang yang di bawah dengan yang di atas ya, dia ada sekat sebenarnya. Tadi lupa nggak gue liatin, kayaknya ada sih kelihatan. Nah ini dia ada sekatnya nih, jadi untuk memisahkan barang yang di bawah dengan yang di atas. Misalkan di bawahnya kita taruh tenda, biar nggak campur sama barang-barang di atasnya, misalnya seperti pakaian dan perlengkapan lainnya ya. Nah terakhir harga nih, waktu gue beli ini itu harga aslinya kan sebenarnya 500-an ya kalau nggak salah. Waktu gue beli ini harga aslinya tuh masih 500-an, cuman diskonnya tuh lagi gede banget, jadi gue dapet ini Caril ini di harga 385 kalau nggak salah ya, 385.000 dengan diskon itu ya, 385.000 plus garansi 2 tahun. Jadi kalau kalian beli Caril di Zarventure itu, kalau garansinya 2 tahun. Ini apa poin plus dari Caril Zarventure ya. Zarventure berani ngasih garansi sampai 2 tahun. Jadi ketika kalian beli Caril ini ada kerusakan di jahitan atau di zipper, nggak usah takut, garansi 2 tahun men. Belum atau jarang banget ada merek-merek lain yang ngasih garansi sampai 2 tahun, dan Zarventure berani dengan harga, kalau sekarang terakhir gue lihat itu di harga 400-an, belum nggak sampai 500.000. Menurut gue ini worth it banget kalau kalian mau beli Caril dari Zarventure ini. Gue sebenarnya punya dua, satu ini Toba, seri Toba, dan satu lagi nih seri Futura ya, satu lagi seri Futura. Cuman di video kali ini gue mau bahas yang Toba dulu. Gue sepil sedikit aja, yang seri Futura fitur-fiturnya nggak selengkap yang Toba, jadinya kenapa gue pilih Toba dulu yang mau gue review, karena di seri Futura ada beberapa fitur yang nggak ada gitu ya. Maksudnya yang di Toba ada tapi di Futura nggak ada, kayak misalkan tali buat ngenceng nyantolin ini nih, tracking pole, di seri Futura nggak ada ya. Kalau di sini ada,
di Toba ada, di seri Futura ada. Kapasitas yang sama 60+5. Terus di bagian top leadnya, kalau yang Toba dia ada dikasih 2 kantong di atas dan di bagian dalam. Di seri Futura cuman di bagian atas saja, di bagian dalamnya nggak dikasih kantong lagi. Terus kalau yang ini di seri Toba dia dikasih 2 webbing, di seri Futura juga nggak ada webbing. Dengan harga yang sama, kayaknya lebih worth it kalau kalian pilih ini nih, seri Toba dari Zarventure. Yang paling terakhir, kesimpulan apakah tas keril seri Toba dari Zarventure ini worth it untuk dibeli? Menurut gue sih sebagai pemakai dan sangat worth it ya. Dengan harga yang nggak sampai 500.000 gue bisa dapetin banyak fitur melimpah di keril ini dengan bahan yang kuat juga. Cuman ya kekurangannya atau resikonya karena dia pakai bahan Cordura 1000D, jadi bobot tasnya jadi nambah ya, bobot kerilnya jadi nambah, berat kosongnya aja udah sekitar 2 kilograman. Nah, kalau ada yang nanya emang merek lokal bisa bersaing bang dengan merek yang udah terkenal lainnya? Bisa banget. Menurut gue ini bukan bisa bersaing lagi, tapi emang patut diperhitungkan juga ya merek-merek lokal. Dan kalau kita dukung merek-merek lokal, nggak menutup kemungkinan ke depan mereka akan mengeluarkan barang-barang yang oke punya, yang bisa ngalahin merek-merek yang sudah ternama lebih dulu ya. Oke, penutup dari gua itu aja video kali ini. Sekian, terima kasih. Kalau lo suka video ini tekan like, kalau lo suka channel ini bisa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.